Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin. Khususipun nikmat Islam, nikmat iman, mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah anggenipun Islam, anggenipun iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kapingkalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam betok keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 41 ya. Firu khifafa wa thiqalan. Ayat 41, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum. Sampun Bapak Ibu, kita waos dua ayat nggih, 41 dan 42. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimush shuqqah wa sayahlifuna billahi lawis tata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Bapak Ibu rahimakumullah, niki masih terkait dengan perang Tabuk nggih. Perang yang berat bagi umat Islam waktu itu karena kondisinya sedang di musim yang sangat panas, sementara di Madinah sendiri lagi musim panen. Di samping itu perjalanannya juga sangat jauh. Di ayat sebelumnya, ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada para sahabat waktu itu dan kita bisa menyimak bersama serta menjadikannya sebagai pelajaran. Allah mengatakan,
kalau kalian itu nggak mau menolong nabinya, maka ya aku sendiri yang akan menolongnya. Gitu. Jadi di situ Allah ingin menegaskan bahwa menang dan kalahnya agama ini itu tidak terkait dengan keikutsertaan atau ketidakikutsertaan kalian dalam perang. Nyatanya ketika enggak kalian dukung pun Nabi Muhammad, agama ini menang, dibela, didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin dijelaskan beberapa kejadian ketika Rasul hijrah, dari mulai awal perjalanan hijrah sampai akhir, itu kan menunjukkan betapa Allah menolong hambanya ketika enggak ada orang-orang yang menolongnya. Nah, jadi bukan masalah kita ikut atau tidak ikut yang memenangkan. Yang menjadi soal adalah ketika kita enggak ikut, kita ini akan mendapatkan azab, sanksi dari Allah. Itu masalah di kita. Sementara ketika kita ikut, kita akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Nah, oleh karena itu di ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, kalau kalian tahu kayak gitu kondisinya, maka infiru khifafaw wa thiqalan. Berangkatlah kalian, ikutlah kalian, turut serta dalam perang tersebut, baik kondisi kalian itu sedang khifafan, sedang ringan, maupun wasiqolan, maupun berat. Mbok enteng apa ora enteng mangkato. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa makna penafsiran dari kata infiru khifafan wasiqolan. Ringan dan berat itu maksudnya yang mengatakan dari Mu'tamar bin Sulaiman, dari ayahnya dikatakan bahwa salah seorang dari para sahabat itu merasa kalau sakit atau kalau sudah tua, maka tidak ada keharusan untuk turut serta dalam perang. Jadi sebelum ada perintah ini, beberapa para sahabat itu merasa wong ya lagi loro, ya ora usah mangkat. Wong ya sudah tua, daripada ngerepot-ngerepoti ya enggak usah berangkat. Ada yang beranggapan seperti itu. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini, berangkat toh, baik kalian sedang dalam kondisi sakit maupun sudah merasa tidak muda lagi. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kepada semua orang, semua sahabat untuk turut serta dalam perang Tabuk, supaya memerangi musuh Allah dari orang-orang Romawi waktu itu. Ya sebenarnya memang awang-awangan gitu kalau dikalkulasi dari sisi kekuatan ini nggih awang-awangan. Romawi waktu itu ya sebagai negara adidaya, adikuasa. Misalnya awak dhewe musuhe Amerika ya, atau Rusia, mikir-mikir tenan diajak perang memusuhi mereka. Selain itu, kita yang berjalan ke sana dalam perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu, kondisi panas, logistik ya seadanya, alutsista ya seadanya, menghadapi negara yang adidaya kayak gitu. Nah, tetapi Allah mengatakan itu tadi, infiru khifafan wa thiqalan. Mau kalian sakit, mau kalian merasa sudah tua, pokoknya berangkat. Mau kalian merasa muda dari
kalau penafsiran dari Ali bin Zaid dari Anas bahwa Abu Thalhah mengatakan kuhulan wasyababan, baik kalian sudah tua maupun masih muda, Allah tidak mau mendengarkan alasan dari siapapun pada waktu itu untuk tidak ikut pergi menuju Syam guna melawan orang-orang, memerangi orang-orang napa niku Romawi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat ketika Abu Thalhah membaca surat At-Taubah ini, lalu kemudian beliau sampai pada ayat yang kita baca tadi, ayat 41, maka kemudian Abu Thalhah ini itu berkata kepada anak-anaknya, beliau sudah tua, kehilangan salah satu penglihatannya waktu itu tapi ini bukan pas perang Tabuk, di setelahnya jauh, ketika masa kekhalifahan Umar gitu. Bahkan setelah masa kekhalifahan Umar dikatakan seperti itu. Nah, beliau membaca ayat ini lalu berkata kepada anak-anaknya, jadi Abu Thalhah ini sudah tua, penglihatannya juga sudah sangat terbatas, dikatakan salah satu penglihatannya memang sama sekali sudah tidak bisa melihat. Tapi ketika membaca ayat ini, pergilah kalian, baik kalian merasa ringan maupun berat. Beliau mengatakan kepada putra-putranya, jahizuni ya bunaya, tolong siapkan peralatan perangku wahai anak-anakku. Nah, karena sudah tua, anak-anaknya berusaha untuk mencegahnya. Mereka mengatakan, faqala banuhu, putra-putra mereka mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai bapak. Qad ghazauta ma'a Rasulillahi hatta mata. Jenengan niku pun perang kalih Rasul sampai Rasul niku wafat. Wa ma'a Abi Bakrin hatta mata. Jenengan juga berperang bersama-sama dengan Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, sampai beliau wafat. Wa ma'a Umar hatta mata. Juga jenengan niku waktu sahabat Umar menjadi khalifah juga ikut berperang sampai sahabat Umar wafat. Fanahnu naghzu angka. Mpun lah jenengan di rumah mawon, kami yang akan mewakilimu untuk berperang di jalan Allah. Dia nggak mau karena mendengar ayat ini. Nah, orang-orang mengatakan, "Mpun jenengan mpun sepah di rumah saja. Arep perangi ngopo?" Gitu. Nah, dia mengatakan, kalau memang saya sudah tidak kuat, yang jelas keberadaan saya itu menambah personil atau jumlah umat Islam. Gue oke-okean. Karena pada waktu itu kan semakin banyak pasukan, itu semakin membuat gentar musuh. Kan perangnya waktu itu ya memang berhadapan, bukan mencet tombol seperti sekarang. Nah, beliau mengatakan, kalau memang saya sudah nggak punya kekuatan, saya bisa menambah jumlah umat Islam. Sehingga kelihatan lebih banyak satu orang dibanding beliau nggak ada. Saya juga masih bisa, kalau memang nggak bisa ikut di medan tempur, saya masih bisa menjaga perbekalan yang dibawa oleh umat Islam. Artinya ora goro-goro tua terus awak dhewe wis kono lah sing nom-nom wae aku tak nang omah. Enggak seperti itu ternyata. Sahabat Abu Thalhah kayak gitu. Sampai akhirnya karena ya nggak bisa dipenggak oleh anak-anaknya, beliau ikut perang. Nah, perangnya ini nyebrang laut, Faroqiba al-Bahra. Abu Thalhah ini ikut menyeberangi laut,
lalu kemudian famata, di tengah laut beliau meninggal. Falam yajidu lahu jaziratan yudfanuhu. Sementara tidak ditemukan daratan untuk menguburkan jenazah Abu Thalha. Baru setelah 9 hari, pasukan umat Islam ini bisa menemukan daratan, artinya mendarat. Jadi setelah meninggal 9 hari baru dikuburkan. Di sini keterangannya falam yataghayyar. Aroma atau baunya atau tubuhnya, fisik dari Abu Thalha selama 9 hari itu tidak mengalami perubahan. Jadi anjek seperti ketika beliau hari pertama wafat. Lalu setelah itu maka dikuburkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tidak penting kita itu bisa apa ketika ada di suatu tempat yang baik. Tetapi yang penting adalah kita bersama-sama dengan orang-orang yang baik itu. Ya mungkin karena kita sudah lemah atau sedang sakit atau apa, tidak bisa maksimal. Tapi paling tidak kita berpihak kepada kebaikan. Ketika pun saat kita sakit dalam kondisi seperti itu kok meninggal, maka meninggalnya dalam kondisi yang baik, bersama dengan orang-orang baik. Nah modelnya saiki kan wong-wong ngerasa tuwa terus males-malesan, sing nom saya oke, ya banyak alasannya gitu. Kene boyoke apa-apane ngoten nggih. Tapi beda dengan para sahabat nggih. Jadi kalau para sahabat itu ketika dia sakit berusaha untuk tidak kelihatan sakit supaya tetap diizinkan untuk ikut perang. Kalau mungkin generasi kita meskipun sehat pura-pura sakit supaya tidak diajak berjuang bareng. Lah niku sangat jauh mentalitasnya. Sing siji loro-loro diangkati, sing kene ketika sehat pun pura-pura sakit. Itu maksudnya infiru khifafan wasiqalan. Imam Mujahid mengatakan aghniya wa masakin, baik kamu itu dalam kondisi kecukupan maupun kamu itu dalam kondisi tidak punya apa-apa. Itu tetap harus ikut jalan. Nah, di dalam riwayat yang lain dari Imam Qatadah, dari Mujahid, para sahabat waktu itu mengatakan, fa inna fina as-saqila. Lah di antara kami ini ada orang yang nyon ngapunten gendut begitu nggih. Lemu banget. Nek kon mlaku tekan sam niku kaboten. Jalan saja nggawa awak wae rasane abot. Kok diminta jalan dari Madinah ngaten nggih? Jalan sekian ratus kilo menuju ke utara untuk berperang. Mlakune wae iki sawang-awangan. Karena yo lemu seperti itu. Maka ya masa enggak dikasih keringanan. Nah, kemudian turun ayat ini di perang Tabuk ini. Infiru khifafan wasiqan. Arep lemu arep ora lemu mangkat. Kata Allah kayak gitu. Meskipun nanti di ayat-ayat berikutnya ini ada yang mengatakan ayat ini dinasakh bagi orang sakit, bagi orang cacat, macam-macam yang ada uzurnya nanti ada keringanan. Tapi pada saat perang Tabuk ini Allah dengan tegas mengatakan pokoke mangkat dalam kondisi apapun. Mau kamu muda, mau kamu tua, mau kamu gendut, mau kamu kurus, mau punya yang dipakai atau tidak punya,
baik kaya maupun miskin, ngaten nggih. Semuanya harus berangkat. Baik itu kuatnya jalan maupun maupun bisa naik kendaraan. Pokoknya tetap harus jalan. Baik merasa lemah maupun kuat, tetap harus infiru khifafan wasiqalan. Harus berangkat. Itu di perang Tabuk. Tapi kemudian falamma nazalat hadzal ayat istadda 'alan nasi syam. Ketika turun ayat ini, ya, sebagian para sahabat itu benar-benar merasa keberatan, memang kepayahan. Maka kemudian turun ayat yang lain mengatakan laisa 'alal du'afai wala 'alal marudha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Bagi orang yang lemah, bagi orang yang sakit, bagi orang yang tidak mendapati biaya untuk berangkat perang, tidak apa-apa, mereka tidak ikut perang. Apabila dengan syarat, apabila mereka memang tulus hatinya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya, yang memang benar-benar lemah, yang memang benar-benar sakit, memang nggak punya biaya yang dipakai, nggak apa-apa. Asal benar-benar nggak punya. Jadi setelah merasa keberatan kayak gitu, turun ayat berikutnya yang meringankan. Jadi terasa lega. Nah awak dhewe kan terus sing dicekel langsung iki. Langsung ayat ini. Wes pokoknya aku lemah kok gitu. Pokoknya aku sakit kok. Maka yang tidak melihat yang awalnya itu. Jadi sebenarnya niku ditekankan ngaten nggih. Ning nek memang bener-bener enggak mampu, ya enggak apa-apa. Bukan awalnya langsung di ayat ini. Sehingga nggih, ya marilah kita itu berkaca nggih kepada sikap para sahabat kayak gini. Kalau urusane jihad kita itu hanya jihad ilmu, ya belajar, ya ngaji gitu kan, ya enggak begitu berat. Apalagi ya relatif nyaman dan aman semuanya. Ya ora adoh, dalane ya kepenak, ngoten nggih, ya ora panas-panasan. Maka kok rasanya ngoten nggih, kebangetan apabila kita enggak infiru, kita enggak berangkat. Hampir semua fasilitas itu sudah terpenuhi. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan kita tidak ikut? Ya mungkin pertimbangannya lain, bukan pertimbangan masalah uzur syar'i ya. Ya mungkin prioritas. Jadi ada prioritas lain yang dianggap lebih penting. Nah, lalu kemudian setelah menegaskan itu, Allah kemudian mendorong para sahabat waktu itu dengan mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah, berkorbanlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Kalau konteksnya itu perang, maka Bapak Ibu rahimakumullah, memang urutannya adalah sebelum kita mengorbankan nyawa, ya mengorbankan harta dulu. Sebab ketika perang kita membutuhkan alat yang kita pakai untuk perang. Kita butuh baju, kita butuh perisai, kita butuh pedang, kita butuh kendaraan. Ini kan semuanya harus mengeluarkan materi. Maka untuk menuju perang, kita diminta untuk mengorbankan harta terlebih dahulu. Rela mengorbankan harta itu. Setelah kita mengorbankan harta, kita dalam kancah peperangan, bisa jadi kita akan mengorbankan nyawa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga yang namanya perang atau jihad itu memang berat. Karena kalau nggak korban harta, tok, ya korban harta dan nyawa. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini Allah mengatakan nggih, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian napa niku berperang, dan perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Ya nek dikon jujur-jujuran awak dhewe kon perang karo ora kon perang ya milih ora perang. Tetapi itu diwajibkan kepada kita. Meskipun itu sesuatu yang tidak kita sukai. Karena apa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Karena bisa jadi sesuatu yang tidak kalian senangi sebagaimana perang, seperti halnya perang, itu baik bagi kalian. Bagaimana kok perang itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita? Ya, kalau kita menang misalnya, maka agama kita yang menjadi mulia, tinggi, nggak ada yang berani menghina-hina. Kalaupun kita kalah dan meninggal, kita akan masuk ke surga karena kita disebut sebagai seorang yang syahid. Maka meskipun wujudnya itu sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi tampilan hakikatnya atau batinnya itu sesuatu yang menguntungkan. Mau menang mau kalah, bagi orang yang membela agama Allah itu akan mendapat keuntungan. Maka di sini Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu yaitu berjihad dengan harta dan jiwa itu lebih baik bagi kalian. Itu baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian benar-benar mengetahuinya. Artinya kata Imam Ibnu Katsir, yang seperti ini itu lebih baik bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena ketika berperang kalian mengorbankan harta ya terbatas begitu. Terbatas dalam artian ya secukupnya untuk kebutuhan perang itu, tetapi nanti kalau kalian dalam kondisi menang, Allah akan memberikan ghanimah di dunia, harta rampasan perang di dunia yang sangat banyak, selain kemuliaan yang disimpan untuk kalian oleh Allah di akhirat. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kang ya monggo lah kita berjihad semampu kita. Saya niki mboten wonten perang ya jihad awake dhewe sengaji ngeten iki. Nah, kemudian di ayat 42 nggih Allah mengatakan laukana arazon qoriban wa safaron qasidan lattabauka. Muhammad, kata Allah, seandainya napa niku tujuannya itu dekat dan perjalanannya itu tidak jauh, niscaya mereka akan, orang-orang yang tidak mau atau yang keberatan ikut perang itu akan mengikuti kalian. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud arazon qoriban itu ghanimatan qoribatan. Kalau keuntungan dari perang itu ya enggak harus melakukan perjalanan jauh sampai ke perbatasan negeri Syam. Ya tentu mereka akan ikut. Dan kalau perjalanannya itu ya hanya sebentar, lattabauka, niscaya mereka akan ikut. Walakin ba'udat alaihi musyuqqah, tetapi mereka merasa bahwa perjalanan atau jarak menuju wilayah Syam itu jauh, maka mereka
merasa berat untuk ikut bergabung dalam perang. Jadi yo ada sing do awang-awangen ngoten nggih wonten. Misale godane awak dhewe pas udan-udan ngoten kae wah. Udan-udan ngene ngaji apa ora seperti itu. Itu kan ya terjadi ngoten. Dalam level yang jauh lebih rendah ya. Itu terjadi juga pada kita. Ya, kalau seandainya dekat, keuntungannya itu bisa terlihat di depan mata, mereka akan berbondong-bondong. Tetapi karena jauh, ya mereka mikir-mikir, sudah untung apa ora, nanti dapat apa. Ya, ada yang seperti itu. Ini Allah menyindir dan mencela sebagian orang yang merasa berat. Padahal semakin berat amal yang kita lakukan, itu semakin besar pahala yang kita peroleh. Di dalam kaidah fikih kan dikatakan bahwa al-ajru biqadri ta'ab, bahwa pahala itu sekadar atau senilai atau sebanding dengan kepayahan kita. Semakin kita payah dalam menjalankan ibadah itu, ya akan mendatangkan pahala yang semakin banyak. Nah, kemudian ini luar biasanya Al-Qur'an ya. Dan ini tanda bahwa Al-Qur'an itu memang benar-benar mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah itu sudah memprediksi dengan mengatakan wa sayahlifuna billahi, nanti Muhammad orang-orang yang enggak ikut perang setelah kalian kembali dari peperangan itu, kembali di Madinah, sayahlifuna, mereka akan bersumpah atas nama Allah. Sumpahnya apa? Lawis tata'na la kharajna ma'akum, kalau kami mampu, niscaya kami benar-benar akan ikut perang bersama kalian. Jadi Allah sudah wes napa niku jagani, sudah berancang-ancang dengan mengatakan nanti Muhammad, orang-orang yang enggak ikut itu ya akan bersumpah. Lihat aja gitu. Nanti mereka akan bersumpah atas nama Allah. Mereka mengatakan, demi Allah sakjane aku nek kuat ya mangkat. Neng karena enggak kuat maka aku enggak mangkat. Akan ada orang yang seperti itu. Titenono begitu. Dan memang benar. Ketika datang ke Madinah, banyak orang yang kemudian ya kasarannya cari muka, katanya langsung berbondong-bondong menemui Nabi dengan mengatakan, wahai Rasul, saestu nek kula niku pas longgar, pas kiat kula nggih berangkat. Tapi ini masalahnya. Nah, itu untuk meyakinkan kepada Rasulullah. Nah, terkait dengan pernyataan itu, Allah mengatakan yuhlikuna anfusakum. Orang-orang yang bersumpah atas nama Allah kayak gitu, hakikatnya mereka itu sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Kenapa mereka menghancurkan diri sendiri? Wes ora melu perang, ngapusi Rasul, bersumpah atas nama Allah tapi menggunakan sumpah yang palsu. Itu kan menghancurkan diri sendiri, mendatangkan sanksi yang begitu berat. Sudah enggak mengikuti perang, alasannya yo lagi panen misalnya seperti itu. Terus ketika datang mereka berbohong kepada Rasul, berbohongnya dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Yuhlikuna anfusahum. Mereka itu ketika bersumpah kayak gitu hakikatnya sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah tahu sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dusta. Bisa dibayangkan nggih, ketika orang-orang yang enggak ikut perang bukan karena alasan yang benar diturunkan ayat seperti ini, piye rasanya gitu. Bisa dibayangkan pada waktu itu.
Tur ya ndelalai mereka itu ya tetap menyampaikan alasannya, tetap berbohong dengan menyebut asma Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, ini merupakan mukjizat yang nyata. Seandainya mereka itu kok turun ayat ngono iki, aku saiki ora usah ngomong-ngomong wae. Kan bisa jadi. Tetapi Allah membutakan hati mereka sehingga meskipun sudah tahu ayat seperti ini, mereka ya tetap saja ketemu dengan Rasul. Ini menegaskan bahwa memang Al-Quran ini sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, intinipun pokoknya awak dhewe niku kalau memang benar-benar tidak ada uzur syar'i, karena orang yang beriman itu sudah menjual diri dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya kalau melakukan jual beli itu yang serius, karena Allah juga serius bagi siapapun yang menjual diri, menjual hartanya untuk Allah akan diberikan surga. Ketika memang nggak ada uzur yang benar-benar uzur, ya ayo kita serius ngaten nggih untuk mewakafkan waktu-waktu kita demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah juga serius untuk memberikan surganya itu kepada orang-orang tersebut. Intine ngoten, artine nggih. Wayahe salat, wayahe ibadah, saatnya ngaji, itu insya Allah dengan seperti itu ya kita benar-benar dianggap orang yang menaati Allah, menaati Rasulnya dalam kondisi apapun. Saya kira kita semua pasti punya keperluan dan kepentingan yang lain. Ketika awak dhewe niku memutuskan ngaji ngeten iki, pasti kita meninggalkan kegiatan yang lain. Niku pasti sakjane aku ngene ning karena ngaji maka aku itu kan sebelum kita kesini kan nggih tarik ulur kayak gitu. Mangkat ora. Mari kita pilih yang terbaik. Insyaallah ngoten nggih, mugi-mugi manfaat. Nyuwun ngapunten beli wonten kelentang-kelentunipun. Sesarengan kita tutup kanthi wasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.